Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana tahapan ketika seseorang menerima stres atau stresor. Manusia sebagai kesatuan holistik antara psikis, fisik, dan sebagainya, tentunya banyak hal yang saling berpengaruh. Ketika seseorang misalnya menerima sebuah stresor, dalam hal ini kita langsung aja beri contoh, misalnya didiagnosa menderita suatu penyakit, misalnya Bapak dari hasil pemeriksaan dan laboratorium Bapak kita simpulkan menderita kencing manis misalnya, atau setelah diperiksa seorang ibu disampaikan ibu dari hasil pemeriksaan kita simpulkan bahwa ibu menderita kanker. Adalah sangat wajar ketika seseorang akan kaget, kemudian hal itu diterima sebagai stresor psikis yang berat dan sebagainya. Nah, kita akan lihat tahapan-tahapannya seperti apa, idealnya seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan pengobatan. Ketika seseorang menerima stresor, yang pertama biasanya dilewati adalah denial, menolak, atau mungkin tidak percaya. Enggak, mungkin bukan diagnosa saya itu, atau mungkin salah itu enggak akurat dan sebagainya. Tahapan kedua adalah anger, marah pada siapa? Bisa marah pada diri sendiri, marah pada lingkungannya, atau pasien itu atau seseorang itu dalam suasana demikian, jadi anger, jadi merasa tidak harusnya dia menderita suatu penyakit itu. Tahap selanjutnya adalah bargaining, tawar-menawar. Ketika disarankan misalnya harus operasi, bagaimana kalau diobati aja dok? Gitu. Kalau misalnya seseorang harus disuntik misalnya insulin, bisa enggak kalau minum tablet aja? Nah, seperti itu. Atau juga bargaining dalam hal membandingkan dengan orang lain. Orang lain itu hidupnya lebih nggak teratur, kok dia sehat-sehat aja? Gitu. Dan teman saya itu seperti ini, tapi dia fine-fine aja. Tapi kok saya justru yang kena, begitu. Jadi bargaining dalam berbagai sisinya seperti itu. Bisa menawar tentang tahapan pengobatannya, membandingkan dengan orang lain, atau mungkin bercampur dengan tahap sebelumnya, anger tadi. Gitu. Nah, kalau hal ini tidak ditata dengan baik, atau dokternya tidak bisa membimbing pasien ini lebih baik, maka seseorang akan jatuh ke tahap keempat. Tahap keempat adalah depresi. Jadi pasien akan justru menarik diri, mengisolasi dirinya dari lingkungan, tidak bisa menerima saran dan sebagainya, tidak datang lagi melanjutkan pengobatannya, atau obatnya nggak diminum dan sebagainya. Nah, tahap ini adalah tahap yang relatif sedikit berbahaya, karena apabila ini tidak segera dilewati, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Nah, idealnya di mana? Idealnya adalah harus dibawa atau diarahkan menuju tahap kelima. Tahap kelima apa? Adalah acceptance, menerima. Jadi kalau seseorang yang sudah bisa ditata perasaannya,
ditata bagaimana menerima stresor, kemudian cukup dewasa pemikirannya, maka bisa dibawa atau bahkan bisa seseorang itu membawa dirinya sendiri ke arah tahap kelima, acceptance. Ya, saya memang sakit kencing manis. Jadi saya harus berubah teratur, menjaga diet saya, rajin olahraga dan sebagainya. Atau ya, saya memang sakit kanker, sudah confirm kok. Labnya sudah, hasilnya ada, biopsi ada. Jadi kalau saya disarankan operasi, saya jalani. Kalau setelah itu harus kemo, saya jalani. Gitu. Nah, pengalaman kalau seseorang sudah masuk kepada tahap kelima ini, hasil pengobatannya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus artinya apa? Karena seseorang itu akan muncul sisi-sisi yang lain. Misalnya adalah sisi semangatnya. Semangat ketika harus kontrol berulang, harus minum obat harian, kemudian sabar. Sabar ketika harus diinfus berkali-kali, berobat beberapa kali, hasilnya belum memuaskan dan sebagainya. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke tahap kelima, kemudian mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, keluarga terdekat, suami, istri, keluarga terdekat, yang lain, inilah yang akan sangat menunjang keberhasilan terapi. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya pengobatannya lama. Seperti tadi contohnya, kencing manis, kemudian kanker dan sebagainya. Demikian sahabat info sehat hari ini. Silahkan tulis komentar atau pertanyaan. Nanti pertanyaan akan kita kompilasi dan kita jawab di dalam sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.